stunting harus mendapatkan perhatian serius. Jadi target 2024, 14% itu bukan target yang enteng. Tetapi kalau kita bekerja dengan serius, lapangannya terkuasai, bekerja sama, kolaborasi, saya kira penurunan angka stunting akan bisa kita lakukan secara signifikan. Ketua pelaksananya ada di Kepala BKKBN. Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. Stunting menjadi soal penting, urusan kita bersama, dari presiden sampai ibu-ibu di desa. Lihat, ada jutaan balita dalam kondisi gizi buruk. Apa yang akan terjadi jika kita tak peduli? Ada generasi yang akan susah nanti. Ayo kita peduli. Ayo. Protes. Kenapa lagi protes baru mulai udah protes? Kenapa? Enggak, kenapa hanya ibu-ibu di desa, Om Jo? Kenapa bapaknya nggak disebutin? Ibu-ibu di desa itu hanya mewakili strata sosial. Kan kita sebut presiden itu mewakili orang kota, gitu kan? Oke. Orang kota, Jadi, orang kaya. Jadi gitu. bukan berarti bapak-bapak ini Tidak bertanggung jawab, bukan. lepas tangan gitu ya? Ini nih cewek-cewek suka berburuk sangka terhadap laki-laki nih Pak. Lo bukan, Pak Hasto. Kan ini kan sebenarnya permasalahan isu yang seharusnya semua orang saya mau bilang tanggung jawab, kesannya gimana? Terlibat gitu. Hanya memang ibu-ibu itu kunci ya, kunci sukses juga gitu. Karena kan yang pertama kali kontak dengan bayi memang ibu ya. Jadi yang menyusui, yang ASI dan sebagainya. Dari Tapi mengandung bapak-bapak juga ya? harus punya perhatian yang tinggi. Iyalah, tinggi. bapak-bapak yang Ya. mungkin juga nggak mikirin suka merokok begitu kan? Emang Tidak berpengaruh Pak, misalnya faktor-faktor di luar makanan itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang bayi itu sendiri yang menjadi stunting dan lain-lain. Ada toksik itu kan tadi sudah disebutkan sama Metia. Kalau rokok itu mempengaruhi, itu kan kalau misalkan ada bayi, ada ibu hamil, kemudian ada perokok, dia sebagai perokok pasif, itu otomatis kan berpengaruh. Berpengaruh. Tapi ini banyak orang yang sebenarnya tidak termasuk saya ya. Yang baru saya mau kita sering di luar ya. Ini bedanya apa gitu? Stunting, gizi buruk, busung, lapar, macam-macam. Apa bedanya Pak? Ya sebetulnya kan kalau ngukur bayi itu kan ada membandingkan antara berat badan terhadap tinggi badan. Ya, kalau berat badan terhadap tinggi badan itu kan ada orang yang kemudian kurus sekali misalnya begitu. Nah, ini akhirnya kalau kurus sekali bisa disebut gizi buruk misalnya itu. Tetapi kalau stunting ini kan tinggi badan terhadap umur. Ya, kalau misalkan umurnya dia sudah lahir itu pas lahir itu mestinya panjangnya 48 cm misalnya itu. Tetapi ternyata pas lahir panjangnya tidak 48 cm. Ini kan artinya apa? Artinya panjang badan terhadap umurnya kurang. Nah, ini dikatakan stunted sebetulnya, pendek ya, tetapi stunting itu orang yang pendek disertai dengan pertumbuhan yang sifatnya perkembangan, ya ada intelektualnya, kemampuan orientasinya itu terlambat dibandingkan rata-rata. Nah, kemudian satu lagi konsekuensi stunting itu kalau besok di hari tuanya mudah kena penyakit seperti cardiovascular disease, kemudian juga metabolic disorder, seperti katakanlah tekanan darah tinggi, kemudian stroke, kemudian jantung koroner begitu. Itu jadi orang stunting pasti pendek, tetapi orang pendek belum tentu stunting kan begitu ya. Jadi ya ini supaya orang stunting pasti pendek, tapi orang pendek belum tentu stunting. Karena stunting harus ada 3 tadi ya, pendek, ya kemampuan intelektualnya, ya kemudian prognosis terhadap penyakit di hari tuanya. Tapi orang pendek yang sehat, cerdas kan banyak. Ini tidak stunting. Kemudian ada lagi yang istilahnya underweight. Underweight ini berat badannya terhadap umurnya itu tidak sesuai gitu. Artinya umurnya dengan standar pertumbuhan grafik yang ada ya Pak ya. Ya, tapi mungkin panjangnya sesuai tapi beratnya enggak, sehingga akhirnya ini berat badan rendah gitu, atau underweight gitu. Nah, ini memang ada terminologi. Kalau tadi kan Pak Bapak bilang bahwa efeknya ini kan jangka panjang ya. Itu kan stunting itu kan benar-benar bisa dibilang masa depan seseorang bisa terenggut karena tidak diperhatikan gitu kan untuk pemenuhan gizinya, kemudian juga melihat
efeknya begitu panjang sampai dewasa nanti. Kalau di Indonesia sendiri kita angkanya sudah berapa persen, Pak? Karena WHO kan bilang 20% itu dianggap masih bisa ditangani Toleran. oleh sebuah negara. Iya. Begitu kan? Batasnya tuh ya 20%. Iya, betul. Nah, Iya. Indonesia saat ini nih 2021 begitu. Kondisi Iya. kita ada di mana sekarang? Ya, memang angka kita itu di 27,67%. 27,6 Iya. lewat dong berarti. Lewat ya? dari jauh di batas atas. ini, Pak. Dan itu pun ketika sekarang ini pandemi disinyalir angka ini naik ya, meskipun belum disurvei secara resmi ya, tapi proyeksi para ahli bahwa di tahun 2020 ini ada kenaikan karena pandemi ya. Karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi, kemudian ya banyak lah karena pandemi itu, kemudian banyak juga ketika pandemi ini kan banyak juga anak-anak yang sakit tuh kalau mau lari ke UGD itu ada Iya. kadang-kadang ada was-was jangan-jangan nanti ada COVID gitu ya. Sehingga akhirnya tidak secepat kalau waktu tidak ada pandemi. Penanganannya Ya, berarti ya. ya penanganannya ya datangnya. Jadi artinya keluarga ini kalau pas tidak ada pandemi kan anaknya panas dikit Pak lari ke rumah Iya, sakit ya. panik langsung ya. Iya, Kalau tapi- sekarang malah panik bawa ke rumah sakit. Iya betul sekali Pak Mas Mamat ini betul. Jadi orang tua ini kalau mau bawa lari ke UGD itu jangan-jangan panik, Panik iya. duluan ya. sampai di sana wah ini masih untuk penanganan COVID dan Betul, dia betul. Jadi takut. deg-degan, iya. Ini membuat juga tentu ada keterlambatan ya, keterlambatan dalam penanganan sehingga angka kesakitan kalau meningkat otomatis angka stunting meningkat ya. Karena stunting kan sumbernya dua, satu asupan nutrisi yang suboptimal yang kurang optimal, kemudian satu lagi bisa kena sakit berulang-ulang ya. Karena sakit berulang-ulang. Ya. Sakit berulang-ulang. Ya, Jadi ini sakit. harus menjadi perhatian juga. Misalkan diare lagi, batuk pilek lagi. Ini contohnya lingkungan yang kumuh, yang tidak ada air bersih itu kan bisa diare berulang-ulang. Iya. Contohnya Sanitasinya yang buruk. sanitasi buruk. Itu makanya sanitasi air itu sangat mempengaruhi stunting. Sangat mempengaruhi. Berarti memang sudah waktunya ini menjadi permasalahan yang menjadi prioritas ya Pak ya. Saya no wonder deh kalau misalnya akhirnya kan BKKBN menjadi apa namanya pihak yang tepat untuk kita fokus deh urusan stunting ini, karena kayaknya kalau cuma di awang-awang aja ini nggak akan selesai ya Pak ya, angkanya Ya, kan terus bertambah. Nanti lama-lama bisa mencapai 30% kan, sangat Iya, mengkhawatirkan betul. gitu. Jadi para ahli itu memprediksi bahkan di masa pandemi itu bisa mencapai 32,5%. Ya. Prediksinya. Berarti Ya, prediksi. perkiraan itu ada di akhir 2021 nanti kita lihat hasilnya kenaikan atau penurunan ya Pak? Iya, ya sebetulnya sekarang ini sudah bisa dilihat hanya belum ada survei khusus setelah pandemi ini kan, selama pandemi. Tapi akhir-akhir ini sudah bisa dilihat karena pandemi sudah 1 tahun. Dan saya kira orientasi kita itu memang kualitas seperti yang selalu didengungkan oleh Pak Presiden Jokowi supaya kita ini menyiapkan SDM yang unggul untuk Indonesia maju, karena ada namanya bonus demografi yang kemudian kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, kita itu hanya banyak orang berusia produktif tetapi tidak kerja, tidak produktif, hanya usianya yang produktif. Nah, ini yang namanya window opportunity atau celah bonus demografi ini kan untuk menuju Harus Indonesia dipersiapkan emas. dari sekarang. Betul. Makanya dari visi tersebut, dari visi presiden tersebut, presiden menugaskan Iya. langsung BKKBN ya Betul. di bawah Jadi Bapak memang untuk memimpin penurunan ini stunting iya, ini ya. betul, meskipun ini tugas yang sangat Dan sangat besar berat. dan menantang gitu ya. Karena dari Pak Presiden meminta supaya dari 27, kalau sekarang 27 malah sekarang agak naik ini, kemudian turun menjadi 14%. Gitu. Tapi 14% itu kan sampai jangka waktu berapa? 2024. Ya, Oke. waktunya tinggal 3,5 tahun. Ya. Sampai 2024 melihat tantangannya begitu besar, apalagi pandemi juga belum bisa dikatakan usai. Bisakah itu dicapai Pak? Maksudnya saya melihat turun angka 27 sampai 14 itu kan jauh ya. Kita kan bicara persen, ada jutaan orang gitu. Ada syarat ya untuk mencapai itu kalau menurut saya. Jadi kan ini kan bisa dihitung sebetulnya. Jadi orang yang hamil setahun itu 5 juta. Kalau pandemi makin banyak kayaknya Pak. Yang hamil enggak begitu meningkat karena BKKBN juga memberikan layanan 1 juta aseptor pada waktu itu memberikan efek yang sangat positif untuk menekan laju kehamilan ini. Jadi setahun 5 juta hamil. Dari 5 juta yang hamil ini 1,2 jutanya stunting. Ya. Lah oleh karenanya syaratnya untuk kita bisa menurunkan ini harus turun separuh nih. Yang 1,2 juta ini kalau bisa hanya 600 saja lah. Itu hanya 600 atau 650
lah paling banyak. Nah ini tentu caranya adalah semua ibu hamil dikawal gitu. Jadi ibu hamil itu harus dikawal dengan sebaik-baiknya oleh bidan, oleh juga kader, oleh PKK itu, kemudian dilaporkan secara rutin sejak hamil masih 1 bulan sampai kemudian nanti 9 bulan gitu. Dan kita tahu yang nikah di Indonesia itu 1 tahun 2 juta. Itu yang tercatat loh, ada yang tidak tercatat juga kan. Nah kemudian dari 2 juta itu yang hamil 1,6 juta, karena 80% nikah di Indonesia ini tahun pertama hamil 80%. Nah ini sudah 1,6 juta sendiri. Jadi maka BKKBN ingin mengawal orang yang nikah yang menghasilkan kehamilan 1,6 juta, kemudian ingin mengawal semua ibu hamil yang jumlahnya ada 5 juta. Cara mengawalnya gimana tuh, Pak? Pendampingan. Jadi misalnya gini ya, dia mau nikah gitu. Kami ingin mewajibkan 3 bulan sebelum nikah harus diperiksa dulu, periksa HB, misalnya istrinya diperiksa HB, nanti dia kurang darah nggak, kurang anemia tidak, kemudian undernutrition tidak, gitu. Artinya menyiapkan perempuan jika memang setelah menikah dia akan program kehamilan, jadi siap untuk kehamilan. Ya, betul. Okay. Jadi Artinya dipersiapkan dari awal matang-matang ya? Minimal 3 bulan loh. Karena gini, kalau misalnya kan sekarang 43% ibu hamil anemi ya. Ini kan anemi membuat stunting ya. Saya pernah baca. Tapi kalau kita mengatasi anemi itu sukses, ya stunting bisa ditekan. Nah, caranya apa? 3 bulan atau 90 hari minum tablet tambah darah 90 hari. Iya. Nah, ini kalau mau nikah misalkan 3 bulan lagi, lebih baik sekarang periksa. Mama langsung nyimak nih Supaya udah ini. Iya, karena kalau sekarang periksa, kemudian sekarang ketahuan anemia, sekarang minum tablet tambah darah biar Sebelum kehamilan, biar pas bulan madu nanti pas dia siap hamil gitu. Tapi nanti bulan madu nggak anemia berarti nggak begadang dong, Pak. Iya, kenapa tidak? Kan sekarang maksud saya begini loh, kalau memang anemia ya tetap bulan madu, tapi kan bisa pakai kondom, pakai pil dulu kan bisa. Keputusan untuk memiliki anak adalah keputusan personal, tapi paling tidak ini berkaitan dengan kesehatan ibu dan anaknya. Iya, dan untuk anaknya, untuk mencegah stunting tadi. Nah, kritik saya kan gini, ini Mas Mamat ini anak muda ya, saya perlu kita kritik juga. Jadi kan gini apa? Orang tuh sering pre-wedding, habisnya 50 juta, 40 juta, 30 juta. Mahalnya setengah mati, tapi prekonsepsi tidak pernah disiapkan. Nah, prekonsepsi itu ketemunya sperma dengan telur. Dan itu kan murah sekali, cuman periksa HB gratis kalau di puskesmas. Minum tablet tambah darah paling-paling 5.000 udah dapat banyak. Saya melakukan itu loh, Pak. Saya melakukan itu sebelum nikah, 3 bulan sebelumnya saya cek semua bagus itu. Kesehatan masing-masing. Makanya harus BKKBN bikin program, Pak, hapus prewedding. Saya juga setuju tuh, Pak. Saya setuju. Jangan gitu. Saya setuju. Saya makin semangat nih kalau prewedding hilang biar duit aman kan. Tapi makanya kita minum dulu aja. Asupan dulu ya, Pak. Separuh dari stunting yang terjadi pada 2 tahun pertama itu terjadinya pada di dalam kandungan. Betul sekali. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu dengan ibu hamil dan penyiapan ibu hamil itu dari prakonsepsi akan sulit menurunkan stunting.